Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Melati, mahasiswa IAIN Palangkaraya, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana tutorial dalam penggunaan aplikasi Ad-Durar As-Saniyah Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah untuk memenuhi salah satu tugas kajian Al-Quran dan Hadis berbasis IT. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu mengenai aplikasi ini. Nah, aplikasi Ad-Durar As-Saniyah Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah ini diasuh oleh Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Segaf. Nah, tentunya aplikasi ini memuat banyak sekali fitur-fitur yang bermanfaat untuk kita. Salah satunya adalah fitur Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah, yaitu ensiklopedia hadis, yang mana fitur yang ini adalah untuk membantu kita mencari kesahihan hadis dan memudahkan kita dalam pentakhrijan hadis. Kemudian akan saya jelaskan sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan aplikasi ini, yaitu kelebihannya tentunya mudah diakses di mana saja asalkan jaringan internet itu, jaringan di kawasan di mana kita berada itu mudah menangkap sinyal. Nah, jadi kita tidak perlu lagi membawa kitab ke sana kemari, cukup dengan menggunakan handphone sudah bisa mengakses atau mencari hadis yang kita ingin cari. Kemudian kelebihan yang kedua adalah menggunakan carian dengan potongan ayat. Jadi kita tidak perlu dalam pencarian hadis tersebut memuat hadis secara keseluruhan, cukup dengan potongan ayat saja, satu kata atau dua kata ayat, kata kuncinya saja yang kita muat di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan aplikasi ini kita bisa lebih menjimatkan waktu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil yang diperoleh dari pentakhrijan di aplikasi ini ringkas, padat, dan jelas. Nah, nanti saya akan berikan contohnya di tutorial aplikasi tersebut. Adapun kekurangan dari aplikasi Ad-Durar As-Saniyah Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah ini adalah karena dia berbasis web dan ketika kita mengaksesnya harus menggunakan internet, maka ini akan menjadi kekurangan bagi kita apabila kita sedang berada di tempat kawasan yang sulit menangkap sinyal. Nah, kemudian kekurangan yang kedua yaitu kurang efisien. Kenapa kurang efisien? Karena kita harus mencari referensi lain untuk melengkapi pentakhrijan hadis kita. Nah, kemudian hasil takhrij yang dipautkan itu tidak terus-menerus ke kitab aslinya. Maka untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut adalah kita harus merujuk pada kitab asli dalam hadis tersebut. Nah, kemudian kita akan lanjut ke tutorial penggunaan Ad-Durar As-Saniyah Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah ini. Baiklah, sekarang kita menuju ke tutorial penggunaan aplikasi Ad-Durar As-Saniyah Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah. Di sini saya menggunakan handphone. Teman-teman bisa menggunakan handphone maupun laptop, sesuka hati teman-teman mau menggunakan yang mana, dan juga bisa menggunakan Google atau langsung ke browser. Di sini saya menggunakan Google terlebih dahulu karena saya lupa dengan laman web tersebut. Nah, jadi untuk teman-teman kalau lupa dengan laman web bisa di Google, tinggal dicari nih Dorarnet. Nah, jadi langsung kita ditujukan ke laman web Dorarnet atau aplikasi web Durar As-Saniyah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya aplikasi web Ad-Durar As-Saniyah ini memiliki beberapa fitur yang sangat bermanfaat untuk kita, yaitu salah satunya adalah Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah dan Al-Mawsu'ah yang lainnya, Al-Mawsu'ah Tafsir dan lain sebagainya. Nih, ada beberapa, ini sangat bermanfaat untuk kita. Kemudian karena kita ingin
mempelajari al-mawsu'ah al-hadisiyahnya. Jadi kita langsung klik di sebelah atas sebelah kiri al-mawsu'ah al-hadisiyah. Oke. Nah, di sini ada beberapa fitur. Kita sudah berada di beranda aplikasi web Ad-Durrah As-Saniyah al-Mawsu'ah al-Hadisiyah. Ada beberapa fitur di sini, ada seperti kaca pembesar. Kita klik ya. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu fitur-fitur yang ada di sini, yang penting lah bagi saya, ini penting untuk dijelaskan kepada kawan-kawan semua. Nah, di sini tadi pencarian. Nah, jadi kita tinggal mengklik di sini untuk pencarian. Di sini juga bisa. Di sini juga bisa. Nah, oke. Kemudian di sini kita bisa mengirimkan ke aplikasi ini mengenai mungkin ada yang salah atau seperti apa. Kemudian ini ada. Nah, di sini adalah untuk kita berbagi laman web ini kepada kawan-kawan kita, bisa melalui Telegram, WhatsApp, Twitter ataupun Facebook dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sini ada gambar seperti bulan. Nah, di sini untuk mengatur mode bisa mode gelap, bisa mode terang. Nah, di sini menjadi mode gelap nih, teman-teman. Kemudian kita kembalikan lagi, kita klik di sini ada gambar matahari, dia berubah jadi gambar matahari untuk mengubah ke mode cerah. Nah, kemudian di sini ada alif hamzah. Nah, ada alif hamzah dengan tanda plus sama dengan dan min. Plus ini adalah untuk mengatur, ini merupakan untuk kita mengatur font yang ada di aplikasi ini. Misalkan mau besar, kita tinggal klik yang alif hamzah plus, kemudian untuk font yang sedang kita tinggal klik alif hamzah sama dengan, kemudian kalau ingin yang kecil tinggal klik alif hamzah yang min. Ya, mungkin itu untuk fitur-fitur yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa kembali ke al-Mawsu'ah al-Hadisiyahnya tadi, tinggal klik. Oke. Dan di sini juga saya sedikit jelaskan kembali mengenai fitur-fitur yang menurut saya ini penting juga. Di sini ada maraji' syarul ahadis. Syuruhul ahadis. Ini merupakan referensi, yaitu referensi yang diambil oleh pembuat aplikasi ini untuk memuat kitab-kitab apa saja yang menjadi rujukan dalam aplikasi ini. Kita buka maraji' syuruh. Nah, ini ada nama kitab yang dijadikan rujukan oleh pembuat pembuat aplikasi ini. Kemudian ada manhaj al-amal fil mawsu'ah. Ini adalah metode dari metodologi kerja di ensiklopedianya. Kemudian ada tarajimul hadis, tarajimul muhaddisin. Mohon maaf. Ya. Tarajimul muhaddisin. Nah, ini sangat penting menurut saya dalam langkah-langkah pentakhrijan hadis, karena ini merupakan salah satu langkah kita dalam mentakhrij hadis. Kita harus tahu nih perawi-perawi dalam hadis tersebut kualitasnya seperti apa, bagaimana komentar ulama terhadap perawi tersebut. Nah, disinilah dijelaskan komentar-komentar ulama terhadap perawi-perawi dalam hadis yang akan kita cari nantinya, yang ada dalam kitab ini. Nah, seperti Abu Hanifah. Nah, di sini ada komentar-komentar ulama nih. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu. Kemudian kita langsung lanjut ke tutorial pentakhrijannya. Ini sangat simpel. Tinggal kita cari nih di kolom pencarian al-bahas fil mawsu'ah, kita cari hadis apa yang ingin kita cari. Nah, jadi di sini saya akan mencari hadis mengenai tentang berpuasa Ramadan.
Apabila kita mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa kita yang telah lalu akan dihapus. Coba kita cari, kata kuncinya adalah man soma Ramadhana. Tinggal kita klik pencarian. Nah, di sini muncul hadis. Ya, muncul hadis. Man shoma Ramadhana. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu ada lighairi al-mutakhasis dan al-mutakhasis. Nah, lighairi al-mutakhasis ini adalah untuk orang yang awam, untuk orang yang masih belum paham mengenai ilmu-ilmu hadis ataupun kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian lil mutakhasis ini adalah orang yang sudah pro, yang sudah terjun, sudah paham dengan ilmu yang seperti ini. Makanya hadisnya itu lebih banyak di sini. Langsung kita ke pentakrisan. Hadisnya berbunyi, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Nah, barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman maka dosanya dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa yang telah lalu akan diampuni. Nah, ar-rawi dari hadis ini adalah Abu Hurairah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, kelebihan dari aplikasi ini adalah hasilnya itu singkat, padat, jelas. Jadi di sini langsung disuguhkan kita dengan rawinya siapa, al-muhaddisnya siapa. Nah, rawinya Abu Hurairah, al-muhaddisnya Al-Bukhari, al-masdar atas sumber ini adalah Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian ashab ar-raqmu nomor 38. Khalasah hukum al-muhaddis, ini hukum hadis. Nah, langsung di situ disebutkan bahwa hadisnya itu adalah sahih. Nah, kemudian ini hadis musyarah. Kemudian ada syarah hadisnya juga. Jadi sini ada syarah hadisnya. Jadi penjelasan hadis. Kita klik. Nah, di sini ada penjelasan dari hadis tersebut. Nah, jadi simpel ya teman-teman, singkat, padat dan jelas. Jadi sangat mudah lah dalam pengoperasiannya. Oke, mungkin sekian tutorialnya. Pasti bisa lah untuk diikuti. Ya, demikian tutorial yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat, dan saran saya adalah dalam setiap aplikasi itu kan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kadangkala di aplikasi itu ketika kita mencari hadis mungkin sumbernya kurang jelas masih ataupun yang lainnya, maka alangkah baiknya kita kembalikan lagi kepada kitab aslinya. Kita rujukan kembali ke kitab aslinya agar mendapatkan hasil yang lebih jelas lagi mengenai hadis yang kita cari tersebut. Ya, mungkin demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.